Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas konsep ibadah dalam berbagai perspektif ya. Salah satunya dalam perspektif psikologi. Nah, pertama kita harus ketahui bahwa apa ini maksud dengan ibadah ya. Apa itu ibadah? Nah, ini harus diketahui. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Secara bahasa, ibadah artinya penghambaan, pengabdian ya. Ibadah, abdun ya. Ada bahasa Indonesia ada istilah mengabdi. Ada istilah ya mengabdi ya, pengabdian, mengabdi, yaitu melakukan suatu untuk pihak lain gitu ya, secara sukarela sebagai bentuk penghambaan gitu. Ibadah ya, itu kalau dari sisi bahasa ya. Dari sisi istilah, kalau kata Ibnu Taimiyah, ibadah itu adalah segala perbuatan baik yang zahir maupun yang batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan ibadah secara istilah ya. Ya, kalau saya mau tambahkan, ibadah adalah segala bentuk perilaku baik yang zahir maupun yang batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang dilaksanakan dengan penuh keridhaan. Nah, itu baru saya rasa definisi yang lebih psikologis ya. Karena perilaku ibadah membutuhkan keridhaan. Jadi mengharapkan ridho Allah dan kita lakukan dengan penuh keridhaan, kerelaan, keridhaan, penerimaan dan kebahagiaan melakukannya. Seperti itu. Oke, kita akan mulai. Pertanyaan pertama adalah siapa yang beribadah? Nah, ini pertanyaan. Who? Siapa yang beribadah? Siapa saja yang beribadah pada Allah? Ini pertanyaan pertama. Ya. Nah, tentu saja pencipta adalah zat yang disembah ya. Zat yang disembah, dan ciptaan ya, ciptaan adalah yang menyembah. Makhluk adalah yang menyembah yang menciptakan. Anda buat sebuah alat atau teknologi, tentu saja alat itu untuk melayani Anda. Ya, itu kan ininya kan. Logikanya begitu. Kita menciptakan sesuatu, ya posisinya adalah sesuatu tersebut melayani kita gitu. Ya. Allah menciptakan makhluk, ya tentu saja si makhluk ini harus melayani, mengabdi, menghamba kepada Sang Khalik. Seperti itu. Nah, karena kita misalkan menciptakan barang-barang atau menciptakan teknologi, dan kita bukan orang yang maha bijaksana, kadang kita ciptakan, kita rusak sendiri. Kita eksploitasi habis-habisan ciptaan kita sendiri atau kreasi kita, dan sebagainya, kita jual belikan dan sebagainya. Nah, karena Allah yang maha bijaksana, Dia menciptakan kita, dan Dia tahu bahwa
penyembahan kepadanya itu adalah juga untuk keuntungan atau manfaat dari si hamba tersebut. Karenanya Allah mengatakan kalau seluruh manusia tidak beribadah, tidak akan mengurangi keagungan Allah, tidak akan mengurangi. Ya, karena ibadah itu buat makhluk itu sendiri. Nah, ini yang nanti kita akan bahas. Ibadah itu buat makhluk itu sendiri. Manfaatnya, gitu ya. Manfaatnya buat makhluk itu sendiri, bukan buat Allah. Allah tidak akan kekurangan keagungan hanya karena ada orang yang tidak beribadah, tidak akan. Seperti itu. Nah, oke, jadi semua makhluk adalah posisinya beribadah kepada Allah. Seperti di Al-Quran ya. Di Al-Quran ada, sebentar. Ada di dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Langit yang segitu luasnya, yang belum semua kita telusuri, bahkan bertasbih kepadanya. Setiap galaksi, setiap bintang, ya, setiap planet bertasbih kepadanya. Kenapa? Karena memang dialah makhluk, tugasnya memang beribadah kepada Allah. Ya, sama ya, ayat lain juga sangat banyak ayat seperti ini. Harus kita renungkan nih. Alam semesta, segala makhluk itu beribadah kepada Allah. Ya, jadi sama-sama kita dengan makhluk lain adalah sama-sama seorang hamba. Dalam posisi itu sama. Tidak ada beda. Ya. Tidak ada beda. Nah, kita akan lanjutkan. Yang menyembah Allah adalah semua makhluk. Bagaimana caranya mereka menyembah? Caranya gimana? Menyembah. Ya. Caranya mereka menyembah adalah menjalankan fungsinya. Itu cara makhluk itu menyembah Allah, menjalankan fungsinya. Dan dengan fungsi itu memberi manfaat kepada yang lain-lainnya, kepada seluruh semesta. Jadi kalau ada misalnya matahari, ya, matahari, ya fungsinya adalah memberikan cahaya kepada kita. Yang utama itu. Selama matahari bercahaya, selama itu dia beribadah pada Allah. Agar apa? Agar juga memberi manfaat kepada lainnya, pada makhluk-makhluk di bumi, bukan hanya manusia. Makhluk terendah sampai tertinggi mendapat manfaat dari cahaya matahari. Selain itu berfungsi apa? Berfungsi menjadi titik daya tarik daripada galaksi, daripada planet-planet, kayak gitu. Ya, planet-planet, ada planet bumi, ya. Nah, dengan adanya matahari kan kita bisa dapat tarikan magnet dan kita bisa berotasi, ya. Dan ini sangat penting bagi kehidupan kita gitu. Nah, ini ibadah. Ini ibadah ini. Oke. Itulah cara beribadahnya matahari. Bulan ada sendiri peranannya. Semua memiliki peranannya masing-masing. Tidak tertukar dan tidak melebihi daripada peranannya itu. Tidak melebihi. Oke. Jadi semua makhluk itu
beribadah kepada Allah dengan menjalankan fungsinya masing-masing. Hewan-hewan ya, hewan-hewan punya fungsinya masing-masing. Hewan ternak fungsinya apa? Hewan ternak ya untuk sembelih. Ketika dia disembelih, hewan ternak itu ya itulah ibadahnya hewan ternak itu. Ya, hewan ternak al-an'am ya, hewan ternak yang untuk dimakan, dikonsumsi itu. Ya fungsinya memang untuk dikonsumsi gitu. Untuk dikonsumsi itu ibadahnya dia. Kuda apa kuda fungsinya? Ya buat ditunggangi berlari. Karena fungsi terbaik dari kuda itu adalah berlari. Ya. Kemudian apa namanya? Hewan-hewan lain ya punya fungsinya masing-masing. Ya. Punya fungsinya masing-masing. Seluruh semesta, baik level terkecil sampai tertinggi, itu punya ibadahnya masing-masing. Ya, punya ibadahnya masing-masing. Oke. Kita akan masuk kepada cara manusia beribadah ya. Tadi dikatakan bahwasanya ibadah adalah dengan cara menjalankan fungsinya. Ya, fungsi terbaik daripada makhluk itulah dia beribadah. Ya kan? Nah, manusia bagaimana dia beribadah? Manusia ya. Bagaimana beribadahnya manusia? Nah, ini harus kita pahami. Fungsi manusia itu apa? Ya, fungsi manusia itu apa? Dan apa potensi tertingginya? Potensi tertinggi dari manusia adalah akalnya nih. Akalnya nih yang paling tinggi nih. Akalnya. Ya kan? Nah, kemudian setelah akalnya ya tubuhnya juga punya potensi. Anggota tubuhnya itu punya potensi juga. Jadi ada al-aql, al-jism. Nah, akal itu terkait apa? Terkait bertindak benar. Ya kan? Berpikir benar, bertindak benar, itu akal. Fungsi akal itu. Oke. Nah, maka segala sesuatu yang menunjukkan ekspresi atau tindakan perbuatan yang benar, maka itu bernilai ibadah. Ya kan? Maka itu bernilai ibadah. Segala sesuatu tindakan yang benar itu bernilai ibadah. Menolong benar nggak? Benar, ibadah. Membantu, ibadah. Apalagi belajar, benar nggak? Benar, ibadah. Apalagi mencari rezeki yang halal, benar nggak? Benar, itu ibadah. Jadi ibadah itu sifatnya luas. Nah, inilah yang disebut dengan ibadah yang sifatnya mahdoh. Ghairu mahdoh. Sorry ya, salah. Ghairul mahdoh, yang non ritualistik. Yang non ritualistik. Yang bersifat bukan ritualistik. Ya. Pakai apa? Ya pakai tubuh kita, akal kita, ya kan? Sehingga memanifestasikan perilaku yang benar. Ya, perilaku yang benar. Gitu. Lawan ibadah apa? Ya, maksiat. Jadi perilaku yang benar. Perilaku benar ini disebut dengan ibadah ghairul mahdoh.
bikin project pengabdian, ibadah nggak ibadah, benar kan? Itu benar. Yang lawan daripada ini adalah yang tidak benar. Nah, sinilah fungsi akal, tahu dia mana yang benar mana yang tidak, namanya maksiat. Nah, maksiat gitu. Manusia diberi batasan oleh Allah untuk bertindak yang benar saja, yang hanya yang benar-benar perlu dilakukan, yang tepat, ya, yang ini saja, tidak boleh yang ini, kan gitu. Nah, karena itu maksiat artinya apa? Melampaui batas secara bahasa, melampaui batas, sudah dibatasi, ya. Akal juga punya batasan, tahu. Akal kita sudah bisa membatasi, tapi kok masih melampaui, itu kan. Nah, sekarang ada yang mahdoh, ya, yang mahdoh, al-mahdoh, yang ritualistik, ya, yang sifatnya ritualistik. Ritualistik itu artinya harus melakukan proses-proses ritual atau tata cara tertentu, seperti sholat, puasa, zikir. Ya, zikir ritualistik juga. Kemudian tilawatul Quran itu ritualistik, ada tata caranya tuh. Salah-salah itu dosa itu. Baca Quran asal-asal atau campur-campur sana sini nggak boleh. Ya, kalau bisa ngadep kiblat, ada sunnah-sunnahnya. Nah, kenapa kita juga harus melakukan yang ritualistik, kan itu pertanyaannya. Nah, ini sering dilontarkan oleh orang-orang mungkin agnostik, ya. Untuk apa kita beribadah berdasarkan agama tertentu padahal saya sudah berbuat baik gitu. Ibarat kata saya sudah ghairu mahdoh lah. Mahdohnya belum gitu kan. Untuk apa gitu kan? Saya sudah berbuat baik gitu. Ini kan pertanyaan yang sering itu kan. Yang penting saya orang baik, tidak ganggu orang, tidak jahat. Untuk apa saya beribadah ritual? Nah, jawabannya adalah kita bisa berbuat baik, bisa menolong, bisa mengajar, ya, bisa berilmu, bisa memimpin, mengatur, bermanfaat, ya, bisa bermanfaat, karena kita diberikan sesuatu secara cuma-cuma oleh Allah, kan gitu. Kita tidak bisa memberi sesuatu jika kita tidak mempunyai sesuatu, kan gitu. Tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi sesuatu. Kita punya sesuatu barulah bisa mengamalkan tuh, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat. Kalian mau bermanfaat, mau punya apa? Punya apa ya? Nah, kan itu. Maka kita diperintahkan untuk mencari, meraih keutamaan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah, harapkanlah, gapailah fadlillah, keutamaan-keutamaan atau karunia-karunia yang Allah limpahkan dan kita cari. Agar apa? Agar apa yang kita dapat itu bisa memberi manfaat buat orang. Dan ada yang dicari dan ada yang tidak dicari pun sudah, nikmat itu sudah melekat, seperti sehat, bernafas, air gratis, sinar matahari gratis. Katanya solar panel mau dikasih pajak, sinar matahari bayar tuh. Nah, artinya
Kita punya sesuatu sehingga kita bisa memberikan sesuatu, kan gitu. Kita punya nikmat. Nah, siapa yang memberi nikmat? Allah memberi nikmat. Apa respon kita atas nikmat? Ya bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Ya beribadah. Kan ada hadis Nabi, sholat sampai kakinya bengkak. Tanya Aisyah, kamu ya Rasulullah, Anda kan sudah Rasul ya, diampuni dosanya dan sebagainya kan. Untuk apa capek-capek sholat sampai kaki bengkak? Apa jawaban Rasul? Afala akunu abdan syakuran. Apakah aku tidak boleh jadi hamba yang bersyukur? Jadi tujuan utama ibadah bersyukur. Bersyukur. Nah, itulah sisi psikologis dari ibadah. Itu sisi psikologis dari ibadah. Mentalitas ibadah adalah mentalitas bersyukur, gitu. Bukan mentalitas ngumpulin poin buat masuk surga, bukan. Itu otomatis tuh. Itu otomatis, nggak usah dipikir itu. Yang penting mentalitasnya adalah mentalitas bersyukur. Afala akunu abdan syakuran. Itu yang harus dimiliki oleh orang yang beribadah. Ya, mentalitas bersyukur. Sholat itu bersyukur. Puasa itu karena kita bersyukur. Dan sebagainya. Nah, itulah perbedaan syukur kita dengan syukur Western psychology, yang konsepnya mengapresiasi sebuah nikmat, menghargai, menikmatinya, enjoying, ya. Tapi nggak cukup enjoying dalam Islam, nggak cukup. Tunjukkan kesyukuranmu dengan ibadah kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah, bersyukur. Nah, kalau kita bersyukur ditambah nanti nikmat kita, dan semakin kita bisa memberi manfaat yang banyak, semakin banyak kita bisa memberi manfaat, gitu. Jadi dua-duanya penting. Lebih awal mana? Ya tentu saja yang ini. Contoh kasus, bukan kasus ya, contoh. Anda diberi uang yang banyak. Dari uang itu Anda bisa bersedekah. Apa yang dilakukan pertama kali? Bersedekah, mensedekahkan uang itu, atau bersyukur sama yang memberi? Mana dulu dilakukan? Ya, silakan jawab sendiri kan. Jelas itu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang bagaimana aspek psikologis dari bersyukur itu ya. Bersyukur, beribadah. Aspek psikologis dari beribadah. Ya. Dengan kita beribadah, ini cerita orang sujud ya. Nah, dengan kita beribadah itu, maka yang pertama adalah mentalitas atau keadaan psikologis yang harus kita miliki adalah mentalitas syukur tadi. Syukur tadi. Nah, ini. Syukur itu ada dua. Ada intrinsik, dinikmati. Yang intrinsik dinikmati, yang ekstrinsik diekspresikan. Nah, ekspresinya orang mukmin kalau bersyukur itu adalah beribadah. Bersujud boleh, seperti Nurmagomedov itu menang sujud dia, ya kan. Muhammad Salah itu menang atau cetak gol bersujud dia. Ya silakan, karena emang itu bentuk daripada ekspresi khas seorang mukmin.
Seperti itu. Nah, mentalitas apa lagi? Ya, mentalitas berikutnya adalah mentalitas apa? Permohonan ampun. Mentalitas taubat. Gitu. Ya, mentalitas taubat. Jadi duduk di antara dua sujud itu kan isinya pengampunan, minta ampun semua kan, ya kan, permintaan ampun. Kenapa? Karena kita sudah tadi ya, maksiat tadi sudah dibatasi, tapi kita melampaui batas. Dan manusia ketika imannya turun memang seperti itu. Tapi Allah memberikan kesempatan. Nah, mentalitas taubat ini ya, repentance ya, kembali. Jadi habis maksiat segera kembali gitu. Kemudian mentalitas berikutnya adalah mentalitas sifatnya pengagungan. Ya, jadi Allah itu yang maha besar, kita yang maha kecil. Gitu ya. Spiritual inferiority. Wah, boleh nggak sih inferior? Ya boleh, di hadapan Allah itu kita wajib inferior di hadapan Allah itu. Di hadapan manusia jangan, di hadapan harta dunia jangan. Tapi di hadapan Allah kita harus inferior. Kita kecil, kita bukan apa-apa. Ya. Jadi mentalitas tawadhu harus dimiliki oleh orang yang beribadah. Yang terakhir adalah baru kita berdoa, minta. Jadi jangan sholat atau ibadah isinya minta doang, jangan lupa ini yang lain-lainnya. Jangan tahu-tahu minta. Tahu diri dulu baru kita minta. Itulah aspek psikologis ya daripada ibadah. Nah, ibadah sosial. Kita bicara sekarang ibadah sosial atau ibadah ghairu mahdoh tadi. Apa sih ibadah yang utama? Ibadah ghairu mahdoh, kita bicara yang ghairu mahdoh ya. Yang mahdoh udah tadi kita bahas. Apa yang utama? Nah, ada istilah fadhail ya, bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya adalah virtues. Ya, virtues adalah akhlak utama, perbuatan utama pada tiap orang. Nah, dan perbuatan utama pada tiap orang itu berbeda-beda. Seorang pedagang itu keutamaannya jujur. Nah, kejujuran itu adalah ibadah batin. Al-ibadah al-batiniyah bagi seorang pedagang. Pemimpin itu apa? Ibadah utamanya berbuat adil. Berbuat adil adalah ibadah. Seorang pemimpin adalah berbuat adil. Seorang ilmuwan ya, apa ininya? Keutamaan yaitu mencari pengetahuan, menghasilkan pengetahuan. Itu ibadahnya. Seorang student, ibadah utamanya apa? Belajar, mengumpulkan pengetahuan, memahami pengetahuan. Itu ibadah utamanya itu. Ya, seorang talabul ilm, itu keutamaannya, itu ibadah ibadah virtues ya, fadhail yang paling utama itu. Jadi semua orang memiliki
keutamaannya sendiri dalam beribadah. Seorang kaya raya, ibadahnya adalah bersedekah. Ya, bersedekah karena punya uang. Keutamaan dia berdermawan, ya maksud saya. Fadhail, ya, keutamaan dia adalah menjadi orang dermawan. Menderma itu ibadah paling utama bagi mereka. Seperti itu. Nah, maka ibadah yang ghairu mahdhah ini bisa bersifat batin, bisa bersifat zahir, bisa nampak dalam perbuatan. Kejujuran itu tidak nampak. Orang nggak ada korupsi, tapi di hatinya udah tidak jujur dari awal. Itu sudah dosa dari awal. Di hatinya itu udah nggak ibadah itu. Ya, prasangka, orang berprasangka. Memang dia tidak menghina, dia tidak mengucapkan kata-kata kotor dan sebagainya. Tapi di hatinya udah maksiat, ya, dengan berprasangka. Jadi ibadah juga zahir dan batin. Maka dermawan, jujur dan sebagainya itu adalah ibadah-ibadah batin. Ya, ibadah-ibadah batin. Seperti itu. Nah, itulah dia konsep ibadah. Ternyata luas sekali dan tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu. Dan ini menyadarkan kita bahwa fungsi kita sesuai dengan kapasitas kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia bermanfaat bagi orang lain. Lah kalau tidak memiliki manfaat tersebut, bagaimana dia bisa memberikan manfaat pada orang lain, kan gitu. Maka berikanlah dia nikmat yang dia punya untuk diberikan manfaatnya kepada orang lain, karena dia punya itu. Bagi yang tidak punya, ya nggak bisa, tapi dia punya yang lain. Seperti itu, ya, seperti itu. Nah, bukan berarti wah saya kan orang ilmuwan, misalkan ilmuwan tugasnya menghasilkan pengetahuan, saya nggak perlu jadi orang jujur. Bukan begitu. Dengan kapasitas dia apa, lalu tetap jangan melampaui batas. Larangan-larangan yang tidak bisa dikerjakan, tidak boleh dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.